Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mausufi bisifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bimazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal mahmudu ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul azamati wal jalal, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-sadiqul maqal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin wa alin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kaum muslimin, khususnya diri saya pribadi, agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal suatu saat kita akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan segala perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi segala larangan-larangannya. Dan dengan takwa itu pula lah kita nantinya akan menemukan kesuksesan hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Saya yakin seyakin-yakinnya panjenengan hidup di dunia ini sampai nanti di akhirat menginginkan diantaranya ada 3 hal. Yang pertama, kita nanti di akhirat ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya yakin panjenengan hidup di dunia sampai nanti di akhirat ingin diakui umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin panjenengan hidup di dunia sampai di akhirat kelak ingin mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiga-tiganya itu kita inginkan, kita ingin diakui umatnya Rasulullah, kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, kuncinya diantaranya yang pertama, mari kita memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat adalah salah satu amal ibadah
yang kita lakukan dalam keadaan apapun mendapatkan pahala. Mohon maaf, meskipun kita lakukan dalam keadaan sombong tetap mendapatkan pahala. Karena hakikatnya yang membaca sholawat itu sendiri adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dikisahkan, zaman dulu ada seorang laki-laki pada waktu tidurnya bermimpi berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi orang laki-laki tersebut tidak ditoleh oleh Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, mengapa engkau tidak menoleh kepadaku? Apakah engkau marah kepadaku ya Rasul?" Dijawab oleh Rasulullah, "Aku tidak marah kepadamu, akan tetapi aku tidak mengenalimu karena engkau tidak mengingatku dengan membaca sholawat kepadaku." Seketika itu orang laki-laki tersebut bangun dari tidurnya kaget karena merasa dirinya tidak dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seketika itu laki-laki tersebut bernazar, berjanji, "Satu hari saya tidak akan melupakan membaca sholawat sebanyak 100 kali. Kemudian setiap hari dijalankan sampai 1 minggu, orang laki-laki tersebut di dalam tidurnya kembali bermimpi berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah berkata, "Aku sekarang sudah mengenalimu dan aku nanti akan memberikan syafaat kepadamu besok di hari kiamat." Berkahnya kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Man sholla alayya kulla yaumin aw lailatin mi'ata marrotin wajabat alaihi syafaati." Yang artinya barang siapa 1 hari 1 malam menyisihkan waktu untuk membaca sholawat sebanyak 100 kali, maka janjinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut wajib mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat. Dan dipertegas lagi oleh hadis lainnya, "Man nasya as-sholata alayya faqad ahta'a tariqal jannati." Barang siapa yang lupa membaca sholawat kepadaku, maka sungguh dia lupa jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Yang kedua, bukan hanya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat, yang tidak kalah pentingnya lagi, mari kita contoh suri tauladan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ada salah satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Hisam bin Amr radhiyallahu an pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, istri Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Ummul Mukminin, saya mau tanya kepada panjenengan, bagaimana akhlak daripada Rasulullah?" Kemudian Siti Aisyah menjawab, "Bukankah engkau sering membaca Al-Quran?" Dijawab oleh sahabat, "Iya, setiap hari saya membaca Al-Quran." Nah, itulah
akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Jadi kita tidak cukup untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwidnya. Itu masih permulaan. Langkah kedua, paling tidak kita tahu isi kandungan apa yang kita baca. Baru langkah yang ketiga, kita praktekkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lah inilah akhlak Rasulullah itu diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Dikisahkan bahwa zaman dahulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan setapak menuju ke masjid, mau menjalankan sholat berjamaah beserta dengan sahabat. Di tengah-tengah perjalanan ada seorang Yahudi. Orang Yahudi tersebut meludahi Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah tidak sedikit pun di dalam hatinya marah. Tidak. Hari kedua ketika Rasulullah berjalan setapak menuju ke masjid, di tengah perjalanan diludahi lagi oleh orang Yahudi. Hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Sampai 1 minggu. Kemudian di minggu berikutnya Rasulullah berjalan lagi setapak menuju ke masjid. Rasulullah melihat kanan kiri, tumben orang Yahudi kok tidak meludahi saya, di manakah orang tersebut? Akhirnya Rasulullah tanya orang-orang yang ada di sekeliling jalan tersebut. Kemudian semua orang menjawab, "Ya Rasulullah, orang Yahudi yang setiap hari meludahi panjenengan sekarang ini lagi jatuh sakit." Spontanitas. Rasulullah kembali ke rumah mengambil obat-obatan, mengambil bahan-bahan makanan, kalau sekarang istilahnya sembako, bergegas-gegas menjenguk orang Yahudi yang setiap hari meludahi Rasulullah. Sampai di depan rumahnya, pintunya diketuk. "Assalamualaikum." Dijawab orang Yahudi, "Waalaikumsalam." "Siapa di luar?" Dijawab oleh Rasulullah, "Saya Muhammad." "Muhammad siapa?" "Muhammad yang setiap hari mau menuju ke masjid yang engkau ludahi." Begitu kagetnya, begitu gemetarnya, dibuka pelan-pelan pintunya. Apa yang terjadi? Ternyata benar. Orang yang pertama kali menjenguk orang Yahudi, orang yang pertama kali Rasulullah, beliau diludahi, termasuk orang-orang yang baik. Sehingga orang Yahudi tersebut berkata, "Ya Rasulullah, engkau setiap hari saya ludahi, engkau setiap hari saya berikan suatu kejelekan, engkau setiap hari selalu saya halang-halang menuju ke masjid. Tetapi orang yang pertama kali menjengukku adalah panjenengan ya Rasul. Sedangkan orang-orang yang membayariku untuk meludahmu, sampai sekarang pun tidak ada yang nongol satu pun untuk menjenguk saya. Alangkah luhur budi pekerti engkau Kanjeng Nabi. Alangkah baik sopan santun panjenengan Kanjeng Nabi. Mulai hari ini ya Rasulullah, saya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman kepada Allah, dan saya bersaksi engkau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin, paling tidak marilah kita mencontoh akhlakul karimah, suri toladan, etika,
budi pekertinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin, walaupun minimal 20% itu sudah bagus. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang senantiasa muttaqin, yang senantiasa bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bisa mencontoh akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.